waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari satukan hati kita pada siang hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Kami juga mau menyapa untuk seluruh pemirsa live streaming dimanapun Anda berada dan menyaksikan ibadah siang hari ini. Dari tempat ini kami ucapkan selamat beribadah. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tiada pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, setiap umat-Mu baik di tempat ini maupun seluruh pemirsa live streaming dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita bersama-sama siang hari ini. Haleluya. Hanya Yesuslah sumber kekuatan. Yesuslah sumber pengharapan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
katakan dengan segenap hatimu. Beribu rempah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Oh, katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes, haleluya. Oh yeah, haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama angkat suaramu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Oh, beribu rempah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Katakan, kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Hanya Yesuslah sumber kekuatan kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berkuasa. Haleluya. Jemaat Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Uang. Yes. Katakan, oh, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Sekali lagi, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, ya, kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sekali lagi, sumber kemenanganku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita pada siang hari ini. Yang bersuka cita katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Tepuk tangan sama-sama. Yeay. Lebih dahsyat. Oh, oh, oh. Mari satu hati katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia.
di atas segala Tuhan. Kaulah Raja di atas segala Raja. Semuanya sungguh besar Kau Tuhanku. Kami berdiri Tuhan dengan iman, iman dalam Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi sungguh besar Kau Tuhanku. Yes, kami berdiri dengan iman Tuhan. Kami percaya di iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi terpujilah Engkau Raja segala raja. Tangan panjang buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami terus untuk menyembah-Mu. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau hadir dalam tengah kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat katakan dengan iman, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Oh, oh. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Mari yang percaya katakan bersama-sama, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait
kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, penuhi, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Biarlah musik menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari naikkan syukur di hadapan Tuhan siang hari. Bawa doamu, bawa pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh hadirat-Mu memulihkan hidup kami Bapa. Hadirat-Mu memenuhi. Mari jemaat Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak. Mari sekali lagi, oh hadirat-Mu, hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, segala bahasa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Ya mana masyana mayaralamamu, kami menyembah Yesus, kami muliakan Engkau. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Allah. Sembah Yesus, sembah Dia. Oh haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Shekinah mana mata kama yara lama yara. Shabala bala bala yara lama.
Mari sembah Dia. Mari pribadi lepas pribadi bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kami menyembah. Mari jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangun keintimanmu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari perlahan-lahan dalam hadirat-Nya saya ajak kita bangkit berdiri saudara. Mari dalam hadirat-Nya kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Terjadi di sini. Mari sekali lagi yang percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat kedua tanganmu saudara. Ku rasakan kuasa yang ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Saat kuasa-Mu turun Tuhan, yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini kami boleh meninggikan, memuliakan, memuji Engkau. Kami sebentar akan belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, untuk kami senantiasa mendengarkan akan perintah-perintah-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah itu boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau utus tempat ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Biar Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu. Melayakan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami semuanya. Dan biar Engkau mengajar kepada kami seperti Maria. Untuk duduk bersimpu, mendengarkan, berkonsentrasi. Agar firman ini boleh betul-betul Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan, peneguhan,
juga Tuhan sekaligus peneguran dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini juga saya menyapa seluruh jemaat The Chosen Community yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat beribadah bersama The Chosen Community. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Beliau adalah merupakan dosen dari saya, istri, dan beberapa pengurus, dan juga ada jemaat yang mengikuti kuliah di STTI Surabaya. Beliau juga mengembalakan di sebuah gereja di Surabaya. Untuk itu kita berikan sambutan yang hangat kepada hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Shalom, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Nah, hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya dari kitab 2 Samuel pasal 9 ya, tentang bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara dan saya, kita ini masuk tahun 2022 ya. Kita harus bertumbuh. Amin. Nah, mulai dasarnya dari kasih anugerah Tuhan. Nas pembimbing kita 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama. 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. 2, 3. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Amin. Saya membayangkan anak ini namanya Mephiboset. Ayat yang kita baru saja baca. Umur 5 tahun, dia mengalami perubahan yang besar, sangat besar dalam kehidupannya, dan hari itu tidak pernah dia lupakan. Berita tentang kakek, dia punya kakek raja pertama, namanya Raja Saul ya. Raja Saul tewas di pertempuran. Dia punya papa namanya Yonatan, kebetulan namanya sama seperti saya. Jadi kakeknya, opanya, engkongnya, sama papanya, kedua-duanya tewas dalam pertempuran, dalam peperangan melawan orang Filistin. Saudara mesti paham ya, mereka hidup kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Berbeda dengan tradisi sekarang. Pada waktu itu masa kerajaan, dan kerajaan itu punya tradisi. Kalau seorang raja tewas, meninggal, maka otomatis ada namanya raja pengganti. Raja pengganti itu akan melenyapkan semua ancaman. Treatment ya, terhadap kerajaannya. Nah, masalahnya raja pengganti itu adalah Daud. Masalahnya mereka nggak paham Daud. Yang mereka ketahui adalah kakeknya membenci Daud dan mengejar-ngejar Daud. Dan kerajaan di sekitarnya punya kebiasaan. Semua keturunan dari raja pendahulu pasti dibunuh, dilenyapkan. Nah, karena kebiasaan itu, kita tahu dari Alkitab yang menolong kita untuk bisa mengerti berita kematian itu menggemparkan istana. Sampai babysitternya ya, inang pengasuh, babysitternya yang mengasuh dia, ayo cepat kita keluar. Kita harus segera keluar dari istana. Kenapa? Nanti rombongan raja yang baru pasti bikin perubahan. Tapi tragedi itu membuat masalah besar. Kenapa? Karena Mephiboset harus cacat. Cacat kehidupannya, cacat kakinya. Jadi dia pasti kehilangan masa depan ya. Saudara, mungkin dari saudara tidak ada orang cacat di sini. Saya ini orang cacat. Jadi 2009 yang lalu saya kena stroke. Makanya kenapa tangan saya masukkan di sini. Lebih nyaman ya tangannya kalau disembunyikan di sini. Saya dulu kena stroke
piansui, mati separuh. Ini mujizat Tuhan, bisa ngomong, bisa ngajar, bisa berkhotbah, bisa melayani Tuhan, bisa pergi sendirian. Tapi kalau seringkali pergi harus dengan istri ya, lebih nyaman seperti itu. Saya balik lagi di sini. Sakit stroke itu membuat saya tidak nyaman. Kadang-kadang ketika saya jalan, orang lihat saya, jujur aja ya, awal-awalnya ya, dalam hati saya, ngapain sih lu lihat gua? Ngapain sih lihat-lihat gitu ya? Karena timbul gak nyaman dilihat orang seperti itu. Saya balik lagi cerita firman Tuhan. Jadi Mephiboset ini mimpinya berubah drastis. Dia harus dari pangeran, sekarang jadi pengemis, pelarian. Tapi hari ini karena firman Tuhannya ya bertumbuh dalam kasih anugerah Allah. Anugerah Allah itu yang mengubah hidupnya, yang luar biasa. Dia tidak pernah memimpikan kehidupannya bisa berubah dengan drastis, dipulihkan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar. Karena anugerah itu kata yang paling dibenci oleh iblis. Anugerah itu kuasa di balik Injil, saudara dan saya. Kenapa? Karena anugerah itu yang menjangkau orang-orang seperti Mephiboset. Dan Mephiboset ini saudara dan saya. Injil kita, Alkitab Perjanjian Baru itu banyak berbicara tentang Injil anugerah. Anugerah dalam Yesus itu yang membuat hidup kita berbeda. Kenapa kekristenan berbeda dengan agama lain? Kan ada satu, istilah namanya anugerah. Kasih anugerah Allah. Kasih Allah kepada orang yang tidak layak mendapatkan kasih itu. Kenapa? Selama ini iblis suka menipu kita. Kalau saudara lagi susah ya, lagi persoalan, ingat ya, pandemi yang lalu banyak yang mungkin musnah pekerjaannya, bisnisnya. Ada beberapa orang yang kehilangan orang yang kita kasih. Ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan istri. Dan iblis selalu berkata, lihat, Tuhan tidak mengasihi kamu. Engkau kalau saudara menderita penyakit, menderita persoalan berat, dan iblis selalu menggodai kita dan berkata, lihat, Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tapi anugerah Tuhan itu cukup buat siapapun. Amin. Anugerah Tuhan itu cukup bahkan buat orang yang tidak layak. Saya kembali lagi kepada cerita firman Tuhan. Mephiboset sudah pergi, Daud sekarang duduk di kerajaannya. Dia mulai berjuang. Lalu sampai pada satu titik ketika segala musuhnya dikalahkan. Filistin, musuh bebuyutan sudah dikalahkan. Moab, Syria, Amon. Dan Daud sekarang duduk tenang di istana. Dia merenungkan jalan hidupnya dan memikirkan, wow, aku dulu gembala. Aku cuman pekerjaannya yang tidak diperhitungkan orang. Sekarang Tuhan bawa aku ke taktanya. Dan Daud merasa bahwa aku ini hidup karena anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya karena Daud seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia kepingin sekali mendemonstrasikan anugerah kasih, anugerah Tuhan yang dia terima dari pelarian, dari orang yang dibenci, dari seorang gembala, sekarang menjadi raja yang berkuasa. Lalu dia ingat seseorang yang menjadi soulmate-nya. Namanya Yonatan. Bukan kebetulan, itu ayah dari Mephiboset. Ketika Daud duduk di atas taktanya, kita lihat ayat berikut ini. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-9. Ayat ketiga kita baca. 2, 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ulangi lagi, yang kuning, 2, 3. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Terus, lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Siapa itu? Mephiboset.
Bagian yang pertama ini yang saya sampaikan, Tuhan mau katakan, kasih anugerah Allah itu akan menemukan kita lebih dulu. Ini bagian yang pertama. Grace will find you first. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan akan menemukan, akan mengejar saudara dulu. Ingat, kita orang berdosa. Mephiboset siapa? Orang buangan. Kasih Tuhan itu yang mencari kita lebih dulu. Karena kita orang yang tidak layak. Tuhan mencari, kasihnya mencari orang-orang seperti Mephiboset. Bayangkan ya, dari umur 5 tahun, Mephiboset sudah terbuang. Sekarang Tuhan mencari dia. Tadi pagi saya sampaikan ya, dalam kitab Roma. Sebab ketika kita masih seteru, dia sudah menyelamatkan kita. Kasih Allah sudah mendatangi kita. Kasih Allah itu mengingat orang-orang yang sudah dilupakan. Siapa itu? Mephiboset. Tidak ada alasan untuk bisa mengingat siapa itu Mephiboset. Dia bukan raja. Dia bukan pangeran. Tapi masih pangeran, masih 5 tahun dan tidak tahu kemana dia sekarang pergi. Lenyap. Si cacat, maaf jangan tersinggung. Si timpang yang bertahun-tahun sudah dilupakan. Tapi kasih anugerah Tuhan itu akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Kasih Allah itu mengejar. Terbatas waktu kita ya. Dalam 2 Samuel ini diceritakan Mephiboset dia lari. Saya membayangkan, ingat ya, dia takut dibunuh. Karena pendukung ayahnya sudah pergi. Kakeknya sudah tidak ada. Raja pengganti, raja yang baru nggak kenal dia. Mephiboset tinggal, mungkin dia berpindah-pindah supaya tidak ketahuan. Dan dia terakhir domisilinya di tempat namanya Lodebar. Kalau sudah baca nanti di rumah ya. Nah kebetulan saya seorang mengajar ya. Dalam bahasa Ibrani kata tidak itu ada 2. Yang pertama itu kata al, lalu kata yang kedua itu kata lo. Al itu tidak, lo itu tidak. Tapi lo itu lebih kata yang kuat. Misalnya begini ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu dipakai kata Ibrani bukan al, tapi dipakai kata lo. Nah sekarang si Mephiboset ini dia tinggal di tempat namanya, ini tempat yang betul-betul tempat ya. Dikasih tempat julukan namanya Lodebar. Betul-betul nggak ada padang rumput yang hijau. Ini betul-betul nggak ada tempat yang nyaman. Betul-betul nggak ada tempat yang hijau. Tempat dia bisa nyaman di situ. Ini tempat yang terpencil, tempat yang tandus, tempat yang betul-betul remote place. Miskin tidak ada apa-apa. Dia membayangkan dia akan, menua, membusuk di situ, mati juga di situ. Tempat yang tandus seumur hidup. Tapi anugerah Tuhan pergi ke tempat yang tandus itu, yang dilupakan orang. Saudara harus memikirkan ya, kasih anugerah Allah akan menemukan kita. Lihat, itu cerita dalam Alkitab semuanya. Ketika anak bungsu, dia berdosa, dia melakukan kesalahan, dia jual harta milik bagian dia pergi ke negeri asing, dia habiskan hartanya, main dengan perempuan, lalu sampai terpuruk suatu titik dia tidak bisa makan, jaga babi. Kasih Allah datang di tempat itu. Dia mengambil keputusan. Di rumah Bapakku banyak makanan. Aku akan pulang kepada Bapa dan berkata, aku mau jadi pegawai saja. Tapi anugerah Tuhan memulihkan kehidupannya. Grace will find you first. Kasih anugerah Tuhan itu akan menemukan saudara lebih dulu. Yusuf
Dia diproses Tuhan. Dijual kakak-kakaknya. Dibuang di sumur. Dijual kepada orang yang menjual budak. Dijual dengan harga yang sama seperti pekerjaan untuk 2 tahun. Kenapa? Budak itu umumnya umur 2 tahun, hanya cuma bekerja 2 tahun. Karena budak kerjanya non-stop dan itu sebabnya Yusuf pasti dianggap sudah mati. Pergi ke Mesir, dijual di rumah Potifar, baru naik sedikit, difitnah, masuk penjara lagi. Menafsirkan mimpi dan berkata, ingat ya sama aku ya, dilupakan orang. 2 tahun Yusuf menunggu di penjara. Grace will find you first. Tiba-tiba Tuhan buat Raja Firaun tidur dan bermimpi. Dan satu orang yang bisa menafsirkannya. Yusuf. Orang yang sudah dilupakan keluarganya. Orang yang dilupakan kepada orang yang dia berjasa. Dan itu anugerah Tuhan itu membawa dia kepada takhta di Mesir. Ada wanita yang sudah kawin cerai 5 kali. Orang Israel, orang di Timur Tengah punya kebiasaan ya. Kalau kita buka air tinggal buka keran. Zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, orang wanita di rumah nggak punya sumur. Jadi anggap aja seperti ini ya. Ini kompleks perumahan kita. Kita mesti pergi mungkin ke tempat parkir di situ, turun ke bawah, rame-rame perempuan. Bawa buyung, bawa tempayan kecil, lalu turun rame-rame waktu pagi dan sore juga balik lagi ke tempat itu. Tapi wanita ini sudah gagal kawin. Maaf, kawin cerai 5 kali. Sekarang sudah kumpul kebu. Dijauhi orang, digosipin orang. Dia hidup mengasingkan diri. Dia pergi seorang diri ke sumur Yakub di Samaria. Tapi kasih Allah menemukan dia. Yesus datang ke sumur itu siang-siang khusus untuk bertemu dengan dia. Saya mau bicara kepada saudara, ada banyak anak muda di sini. Tidak peduli bagaimanapun bejatnya hidupmu sekarang. Tidak peduli betapa hancurnya hidupmu sekarang. Tidak peduli betapa hancurnya pernikahanmu sekarang. Tidak peduli betapa miskinnya engkau sekarang. Tidak peduli orang melupakan engkau. Kasih Allah mencari engkau sekarang. Kasihnya mau mengangkat saudara dan mau menggendong saudara. Seperti siapa? Mephiboset. Ingat ya, dari tempat terpencil, cacat, pincang, bagaimana pergi ke istana? Saya membayangkan Daud mengirimkan kereta istana untuk menjemput atau dibagi tandu. Wow. Tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita kalau kita hidup seperti Mephiboset ya. Ingat ya, anugerah Tuhan itu bukan bergantung kepada kemampuan kita. Kita tidak mampu. Anugerah Allah itu bergantung kepada kemahaan Allah. Dia maha kuasa, amin. Dia maha tahu, amin. Dia maha hadir, amin. Waktu kita tidak berdaya, Tuhan cari hidup kita. Dia gendong kita sama seperti Mephiboset ya. Yang kedua, ingat ya, kasih Allah itu akan membuat kita meninggalkan cacat masa lalu kita. Seperti saya katakan tadi itu ya. Saya dari sehat, saya nggak tahu Pak Timi sempat ketemu, Pastor Timi pernah ketemu saya waktu sehat ya. Tahu ya. Lalu saya kena stroke. Istri saya adalah orang yang paling menderita. 6 kali. Saya pendeta saudara ya. Saya waktu itu jadi gembala sidang 2 tempat. Sampai sekarang juga ya. Jadi rektor, tapi sekarang sudah bukan rektor lagi. 6 kali saya minta sama Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Orang stroke terbaring di kasur, enggak bisa apa-apa. Saya pikir dunia saya sudah habisin. 6 kali saya minta mati sama Tuhan.
2 kali saya usir dia. Untung tidak pergi saudara ya. Coba kalau pergi habis saya. Tapi ingat ya, tinggal di Lodebar, hidupnya pahit. Mungkin Mephiboset dia memikirkan juga ya, orang yang paling dia benci mungkin papanya meninggalkan dia waktu kecil. Mungkin juga opanya, engkongnya. Mungkin sekarang ada tambahan lagi, Daud. Karena merebut haknya dia. Mephiboset bisa memilih hidup dalam kepahitan. Meratapi hidup ini. Dan itu bisa menjadi pilihan kita kan. Saudara bisa memilih untuk pahit terus hidup ini. Saudara bisa memilih untuk hidup dalam kebencian ini. Karena saudara merasa bahwa buat apa aku hidup? Mephiboset dalam 2 Samuel ini berkata, dia menggambarkan dirinya. Kenapa raja menganggap aku anjing yang mati ini? Allah ingin saudara menyadari. Allah datang, menemukan saudara, dan meninggalkan cacat masa lalu itu. Jangan biarkan iblis berkuasa atas hidupmu, yang selalu berkata dalam hidupmu, kamu orang tidak berguna, kamu orang yang hancur, kamu orang yang sudah bejat, tidak mungkin hidupmu dipulihkan, siapa yang bisa menolong hidupmu? Saya mau bilang sama saudara, Yesus datang kepada saudara hari ini. Grace will find you first. Karena dia mau melepaskan cacat-cacat masa itu. Ada seorang yang bernama Joe. Ya, Joe ini seorang pemabuk ya. Drunken master. Nah, kalau saudara pernah tinggal di state di Amerika, kalau saudara lihat orang-orang homeless itu ya, biasanya kan tidur di bangku, di pinggir toko. Joe itu seperti itu. Dari masa mudanya dia sudah jadi homeless, jadi pemabuk, tidak pernah mandi, tidak pernah kerampas bertahun-tahun. Tapi Tuhan menjangkau dia melalui ada satu badan misi yang menjangkau orang-orang seperti Joe, spesial. Dan semenjak itu dia bertobat, tapi dia punya skills. Ngapain ya hidupku ya? Dan misi merekrutnya. Joe, kami butuh orang seperti kamu. Karena tidak ada orang seperti kamu, latar belakang seperti kamu, yang bisa menangani orang-orang yang akan kita jangkau. Drunken master itu semuanya, pemabuk-pemabuk itu. Jadi mereka punya shelter ya, punya tempat menaruh orang-orang di situ. Di badan misi itu. Jadi Joe tugasnya merawat orang-orang yang pemabuk seperti dia. Dan kita tahu ya, orang tidak pernah mandi. Coba ya, kita sekarang kan pakai masker kan. Kita tidak pernah bisa bau orang itu, karena masker kita kuat sekali, betul nggak? Jadi pakai parfum, tidak mandi pun tidak ketahuan ya. Jangan-jangan ada yang ke gereja belum mandi ini. Tidak bercanda saudara ya. Jadi Joe merawat orang yang muntah. Pemabuk itu kan muntah ya. Pemabuk itu tidak punya etika kan. Masuk kamar mandi, ke WC, nggak pernah disiram. Wah, tapi Joe itu betul-betul, dia bersih, yang mabuk, yang muntah, ada yang dia mandiin, dia keramasin, dia melayani Tuhan dengan all out. Sampai suatu ketika malam itu, badan misi itu berkata, ayo kita bikin ibadah KKR kecil-kecilan. Orang-orang yang di dalam shelter ini ya. Nah, sudah bisa bayangkan, orang pemabuk suruh dengar khotbah, ada yang ngantuk gini, tapi ada 1-2 orang yang mendengarkan. Ketika tantangan diberikan, ada 1 orang maju, ya seperti ini, dia maju ke depan, dia doanya. Jadikan aku seperti Joe Tuhan, jadikan aku seperti Joe. Pendetanya bingung ini, salah, jadikan aku seperti Yesus. Si pemabuk yang bertobat ini terus berdoa, Tuhan jadikan aku seperti Joe.
Bro, jadikan aku seperti Yesus. Pemabuk itu berkata, apakah Yesus itu sama seperti Joe? Bisa paham? Orang bisa melihat hidup Joe, ada Yesus di situ. Ini yang akan Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kasih Allah itu, kasih anugerah Allah itu akan memulihkan hidup saudara, keadaan saudara dan saya. Ayo kita baca ya, 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-11. 2, 3. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak. Wow. Di mana dia tinggal? Di Lodebar. Makan apa? Itu tempat yang tandus. Tempat yang tersembunyi. Tempat yang gak ada orang di situ. Dan ketika Tuhan memulihkan dia, dulu mungkin dia makan apa adanya. Ingat ya, dia berkata, aku ini anjing mati. Kasih Tuhan itu memulihkan keadaan kita sebenarnya seperti apa. Ingat ya, kita anak Tuhan. Tapi dosa merusakkan kita semuanya. Pemulihan tidak mungkin terjadi. Itu pikiran kita. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita impikan, bisa dilakukan hanya karena satu. Anugerah Allah. Anugerah Allah yang memungkinkan pemulihan itu. Persekutuan yang kembali dipulihkan, yang hilang. Sebetulnya kalau sejarah matematikanya probabilitasnya tidak mungkin ini. Mungkin 1 banding 1 juta. Kakeknya sudah tidak ada, raja. Papanya sudah tidak ada. Dia sudah keluar dari istana puluhan tahun. Dan saya membayangkan ya, mungkin sudah pernah lihat di medsos ya. Itu bikin terenyuh. Sebetulnya mau saya keluarkan tapi terbatas waktu kita. Ceritanya seperti ini. Pernah enggak ngelihat ya media sosial yang ada klip yang seperti ini. Bicara tentang nasi bungkus. Ketika dibuka nasi bungkus itu isinya nasi putih sama Indomie goreng. Itu mungkin tukang sapu jalanan. Lalu ada penjahit nasi putih dengan sambal teri sedikit. Ada lagi nasi putih dengan tempe 1. Itu orang Gojek seperti itu. Lalu yang terakhir, nasi putih sama telur. Komennya itu yang bikin terenyuh. Hari ini saya makan telur karena saya ulang tahun. Wow. Mungkin telur itu sarapan kita tiap pagi. Tapi bagi orang-orang seperti Mephiboset ini, itu makan mewah setahun sekali. Tapi sekarang beda. Pernah mendengar Daud berkata dalam Mazmur pasal 23, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dan Daud berkata kepada Mephiboset, mulai sekarang kamu duduk satu meja sama saya. Mulai sekarang apa yang kamu makan, itu yang aku makan. Pernah saudara memikirkan bahwa hidup kita dipulihkan Tuhan? Ke tempat yang sebenarnya. Ke tempat yang semestinya. Ingat, ini bukan undangan sesekali. Ini bukan undangan sesekali, tapi setiap hari. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Ingat ya, kasih anugerah itu terjadi karena Yesus Kristus. Terjadi karena Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Ayo kita baca. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayam.
Anugerah, kasih anugerah yang tidak layak diterima Mephiboset bukan karena Mephiboset orang yang baik. Bukan karena Mephiboset terpilih dari semua orang, tidak. Itu semuanya karena Daud berkata, itu karena papamu. Aku gak kenal kamu, aku gak tahu siapa kamu, aku gak tahu latar belakangmu. Tapi yang aku tahu adalah cuma papamu. Papamu dan aku itu soulmate. Aku sudah janji sama papamu. Dan kasih Allah akan aku tunjukkan kepada keturunan papamu. Dan itu kamu. Hidup yang kita jalani sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Kita sama seperti Mephiboset. Hancur hidup kita. Mungkin ada yang berkata, aku sudah diambang cerai Tuhan. Aku sudah tinggal 1-2 minggu ini saja lagi. Hidupku, bisnisku, hubunganku, banyak hal, penyakitku. Tapi ada satu faktor yang bisa merubah semuanya. Anugerah Tuhan. Slide berikut ini, coba lihat ya. Apa bedanya? Nah kalau biasanya ini saya munculkan di kelas saya ya. Di kelas namanya kelas soteriologi keselamatan. Kita suka dengar kata, ada di sini. Ada anugerah, ada keadilan, ada rahmat Tuhan. Nah kebanyakan orang Kristen mungkin agak sulit membedakan antara namanya rahmat dan anugerah. Kalau keadilan gampang ya. Apa itu keadilan? Keadilan adalah orang benar terima upah orang benar. Orang jahat terima upah jahat. Simpel sekali. Kalau keadilan Tuhan, sebab upah dosa ialah apa? Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu neraka. Lalu apakah artinya tentang beda antara anugerah dan rahmat Tuhan? Nah seringkali kita nggak bisa bedain. Saya kasih contoh yang sederhana ya. Contoh ya, saya punya 2 anak. Sudah besar. Yang satu umur 26. Ya, anggap aja mereka masih kecil ya. Umur 10 sama umur 7 tahun misalnya. Lalu saya berkata sama anak saya, papi mau pergi. Ini ada coklat bar besar, oleh-oleh dari luar negeri, nanti kita makan sama-sama. Anggap saja mereka masih, oke, diganti aja ya, 7 tahun sama 5 tahun. Jangan dimakan, papi mau pergi, 1 jam lagi kita pulang. Papi pulang, kita makan sama-sama. Taruh di meja. Kalau kamu buka dan kamu makan, papi pukul 10 kali. Konsekuensinya, kalau kamu makan, dipukul 10 kali. Saya pergi. 1 jam kemudian saya pulang ke rumah. Saya lihat di meja, coklat itu sudah termakan separuh. Saya tanya, siapa yang makan? Dan dua-duanya mengaku. Pertanyaannya adalah, apa itu keadilan? Apa konsekuensi keadilan? Kamu salah, dan kita sudah sepakat, kalau mau makan saya harus pukul 10 kali. Lalu mereka nangis. Ampun papi, ampun papi. Saya sebagai papa punya hati, ini anak saya. Saya memberikan namanya rahmat. Apa itu rahmat? Pengurangan hukuman. Saya nggak pukul dia 10 kali, ya sudah. Karena saya kasihan, mereka menyesal, mereka bertobat, gak dipukul 10 kali tapi dipukul 5 kali. Tapi anugerah hanya ada dalam Yesus. Sorry. Semua kepercayaan, semua agama yang lain gak punya namanya anugerah. Ini yang gak bisa dipahami oleh banyak orang. Apa beda anugerah dan rahmat? Anugerah itu tidak bisa membuang sifat Allah namanya keadilan. Saya bukan Allah ya, tapi itu contoh sederhana.
Sebab upah dosa ialah maut. Kalau kita berdosa hukumannya neraka. Sederhana kan? Orang manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka dalam bahasa Ibrani kan mutamot, dengan mati kamu akan mati. Adam dan Hawa pasti masuk neraka. Tapi ada namanya anugerah. Nah, anugerah itu apa? Mereka minta maaf, diampuni, selesai. Enggak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Ingat, Allah itu punya namanya keadilan. Allah itu bukan adil. Allah itu maha adil. Dan itu sebabnya hanya satu jalan keluar, namanya anugerah. Apa itu anugerah? Saya bilang sama anak saya, kamu sudah berdosa, kamu melanggar. Tapi bisa mengurangi kasih rahmat, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Nah, makanya banyak orang berkata seperti ini. Kan mudah kan semua kepercayaan, semua agama. Kan mudah kan tinggal minta ampun sama Tuhan. Tuhan kan maha kuasa, dia mengampuni. Betul, tapi jangan lupa Allah itu maha adil. Orang berdosa harus dihukum. Dan sekarang saya berkata sama anak saya, ini tongkat. Kamu yang pukul papi 10 kali. Anak pertama dia pukul saya 10 kali. Dia pasti nangis. Saya juga menangis. Saya harus menggantikan. Anak kedua memukul saya 10 kali. Anugerah dalam Yesus itu seperti itu. Kenapa Yesus harus mati di salib? Karena dia menunjukkan anugerahnya sama saudara dan saya. Dia yang menanggung hukuman dosa kita. Dia yang bayar lunas hutang dosa itu. Itu sebabnya anugerah dipandang orang murahan. Cukup percaya Yesus, terima anugerah. Sorry man, Yesus bayar mahal untuk itu semuanya. Dia harus mati di kayu salib untuk kita. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Anugerah itu gratis. Free. Tapi Yesus yang bayar untuk kita. Dan mahal. Dia bayar dengan darah dan nyawanya. Mephiboset, dia tinggal dalam kasih karunia karena papanya membayar itu semuanya. Saudara dan saya bisa dipulihkan Tuhan seperti Mephiboset. Karena Yesus sudah melakukan semuanya untuk saudara dan saya. Kita hidup dalam anugerah itu. Saya mau tutup dengan satu cerita. 50 tahun yang lalu, di satu university ya di Amerika Serikat, Universitas John Hopkins ya, di Baltimore, ada seorang profesor, dosen baru, dia bikin penelitian sosial, karena dia sosiolog. Jadi dia kasih tugas, ini misalnya di kelas ya, mahasiswa, ayo bikin penelitian. Coba kita kunjungi daerah kumuh. Ya, sudah tahu ya, kalau di Amerika kan banyak daerah-daerah kumuh, orang kulit hitam dan semuanya, kemiskinan melanda, banyak orang pencuri, perampok, banyak narkoba di sana. Wawancarai 200 orang, anak muda, youth, teenager, bagaimana kehidupan mereka dan prediksi masa depan mereka. Tugas selesai, mahasiswa presentasi dan menyimpulkan dari 200 anak-anak remaja yang tinggal di daerah kumuh, 90% mereka mengatakan mahasiswa, mereka pasti masuk penjara, jadi pelacur, jadi pencuri, hidupnya terpuruk seperti itu. Selesai,
dosennya masih mengajar, mahasiswa lulus terus. 25 tahun kemudian. Masih profesor yang sama, masih dosen yang sama, tapi mahasiswanya sudah silih berganti. Dan 25 tahun kemudian profesornya sajikan. Ini hasil penelitian 25 tahun yang lalu oleh kakak-kakak kelasmu. Ayo di tracing, dicari kemana 200 orang ini. Oh, itu pekerjaan yang sulit. Dan itu tugas kepada mahasiswa. Dari 200 anak-anak yang 90% dikatakan akan masuk penjara, jadi pelacur, jadi pencuri, narkoba, yang bisa dilacak 180 orang. Wah, bagus sekali. Ternyata hasil kesimpulan penelitian 25 tahun lalu salah semuanya. 180 anak, hanya 4 yang masuk penjara. Sisanya 176 jadi anak-anak yang baik. Jadi orang yang sukses. Jadi orang baik-baik. Lalu bikin penelitian lagi. Faktor apa yang bisa merubah orang-orang yang sebetulnya hancur seperti ini? Penelitian kedua mengatakan satu faktor. Gurunya. Dulu namanya Sheila O'Rourke. Dia sekarang umur 70-80 dan dia tinggal di panti jompo. Masih hidup di Memphis. Datang ke sana diwawancarai, kesimpulannya cuma satu. Saya bagikan kasih Yesus. Saya mengajar tentang kasih Yesus kepada anak-anak itu. Dan kasih itulah yang merubah anak-anak yang rusak dan bejat itu. Hanya karena satu. Kasih anugerah itu bisa mengubah orang-orang yang hancur seperti ini. Pahami hari ini. Grace will find you first. Kasih Tuhan itu akan mencari hidup saudara dan mengubah hidup saudara. Saya udah musik maju ke depan. Kita nyanyikan pujian kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik. Ku terima dari-Mu. Pahami hidup saudara dan saya. Kita ini diubah oleh karena Yesus. Amin. Hanya karena anugerah Tuhan. Dan hidup saya ini adalah buktinya. Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. Bisa melayani, bisa mengajar kembali, bisa berkhotbah. Tuhan bisa bikin kesempatan untuk saudara juga. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Katakan, rancangan-Mu indah bagiku, sebab Kau hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Katakan, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku selalu bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oleh anugerah-Mu yang terbaik terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam
terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari. Kami percaya sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonathan Octavianus yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan berkati di dalam pelayanan, berkati dalam keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan berkati apapun yang hamba-Mu kerjakan, biarlah Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh hadir juga di tempat ini ya Bapak. Kebenaran firman-Mu sudah dibagikan, disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami pegang teguh itu ya Bapak. Sebentar kami mau memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami mau memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gereja Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Jonathan Octavianus atas pelayanannya beserta Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang, bagi yang ingin melakukan persembahan melalui QR codes atau dengan memberi persembahan melalui rekening, kami sudah menyediakan rekening Yayasan Insan Pilihan Tuhan, serta disediakan amplop persembahan yang ada di kursi dan bisa dimasukkan ke dalam tempat yang kita sudah sediakan di brankas. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan minggu ke depan, ibadah semangat pagi setiap hari. Dari hari Senin sampai Jumat, dari pukul 5 sampai 6 pagi. Dan ada ibadah live worship setiap hari Rabu, pukul 19 malam. Minggu depan, ibadah tanggal 23 Januari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sudidarma, akan memberikan khotbah pada hari Minggu depan. Sekian pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan
Kami bersyukur, terima kasih kami boleh selesaikan ibadah kedua kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga siang ini Tuhan. Semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kami Kau berikan kesempatan untuk memuji, menyembah dan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman ini boleh kami aplikasikan, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ada tugas bagi kami untuk melaksanakan amanat agung dalam kehidupan kami. Engkau memberikan anugerah dalam kehidupan kami. Anugerah itu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah anugerah ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami dengan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau atau jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yonatan Octavianus. Berkati bersama istri dan anak-anaknya. Berkati gereja yang digembalakannya. Berkati juga institusi yang diajarnya Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu senantiasa boleh disampaikan kepada mereka-mereka semuanya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan kemurahan-Mu. Kami juga memberkati seluruh jemaat The Chosen Community. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara mertua dengan menantu, hubungan antar bersaudara. Tuhan memberkati pekerjaan bisnis mereka. Tuhan memberkati studi mereka juga. Jikalau di antara mereka ada yang lemah tubuh saat ini, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Kalau Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan biarlah Tuhan juga memberkati mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan mereka. Memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tetap bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau dengan belas kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Kau memberikan anugerah juga kepada bangsa negara kami. Tuhan melepaskan bangsa negara kami dari pandemi COVID ini. Tuhan juga memberikan anugerah pada bangsa kami. Mereka yang belum mengenal Engkau, boleh mengenal Engkau. Tuhan memberkati pemerintah bangsa negara kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada. Seluruh pimpinan departemen, lembaga tinggi negara. Tuhan berkati juga seluruh kepala daerah. Berikan kepada mereka hidup takut akan Tuhan. Dan juga mereka boleh menjalankan kebenaran dalam tugas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati TNI Polri, juga berkati tim medis. Dan kami percaya akan kasih-Mu Tuhan, akan senantiasa memberkati bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami boleh mencapai kemakmuran demi kemakmuran. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya untuk pulang ke rumah masing-masing, atau menjalankan semua tugas fungsi kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Terima kasih Bapak, pertemukan kami kembali di minggu yang datang, untuk kami boleh beribadah. Dan kami percaya Tuhan, tempat ini akan semakin hari semakin dipenuhi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan kasih-Mu. Kami akan mengangkat tangan kami menerima berkat yang terbaik datangnya dari Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah umat yang dikhususkan dan dipilih Tuhan. Dan Engkau adalah bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan melindungi Engkau dan keluarga-Mu, serta memberkati bisnis pekerjaan-Mu maupun pelayanan-Mu. Tuhan akan menyiarkan kemuliaannya kepadamu, dan Engkau akan hidup dalam kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Engkau akan hidup dalam damai sejahtera-Nya. Sekarang terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, biar itu beserta dengan kita semuanya, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita semuanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday.